Selamat sore, saya akan membuat video tentang sosiologi George Simmel. Nama saya Christopher Tadehere, NIM 2003030092, kelas C semester 2, mata kuliah teori sosiologi klasik, jurusan sosiologi, FISIP Undana. Sosial dan tingkat individu. Contoh sosiologi umum. Ada waktu kapan? Satu-satunya topik penyelidikan sosial adalah nasib historis atau politik praktis dari kelompok tertentu. Selama beberapa dekade terakhir, bagaimanapun pergaulan atau kehidupan kelompok sebagai unit telah menjadi seperti itu sebuah topik. Perhatian dengan demikian ditarik oleh apa yang umum bagi semua kelompok sejauh mereka adalah masyarakat. Saat ini menyebabkan pemeriksaan masalah yang terkait erat dengan karakteristik yang membedakan sosial dari kehidupan individu. Sekilas file, perbedaan tampak jelas. Misalnya, ada kematian dasar dari kelompok tersebut sebagai lawan dari kematian dari individu tersebut. Ada kemungkinan grup menghilangkan bahkan yang paling banyak elemen penting tanpa menghilangkan eliminasi yang diterapkan pada individu akan memusnahkan dia, tetapi masalahnya lebih halus, mungkin bersifat psikologis. Ketetapan grup dan kebimbangan individu. Petunjuk untuk memastikan perbedaan ini terletak pada saran bahwa tindakan sosial memiliki jauh lebih besar, bertujuan dan tepat sasaran daripada tindakan individu. Itu individu, lanjut argumennya, tercabik-cabik oleh perasaan yang saling bertentangan, impuls dan pertimbangan. Dalam perilakunya dia tidak selalu pasti secara subjektif, apalagi secara objektif, dalam pengetahuan alternatif. Meskipun sering mengubah garis aksinya, file sebaliknya, kelompok sosial ditentukan pada siapapun momen untuk mengikuti tanpa syarat garis saat itu. Individu versus anggota grup. Pertimbangan ini mengisyaratkan sifat perbedaan dalam tingkat antara massa dan individu. Perbedaannya menjadi terlihat lebih jelas dan dapat dipahami hanya berdasarkan satu fakta. Fakta ini adalah kemungkinan untuk berpisah dalam diri individu itu sendiri. Kualitas dan perilaku dengan dia membentuk yang massa dan yang dikontribusikan pada semangat kolektif di satu tangan, dan di sisi lain kualitas berbeda yang merupakan milik pribadinya, seolah-olah yang mengangkatnya keluar dari semua yang mungkin dia miliki dengan orang lain. Bagian pertama sifatnya terbukti bisa hanya terdiri dengan lebih primitif elemen, yaitu inferior dalam hal kemahiran dan kecerdasan. Demikianlah di atas segalanya. Karena itulah keberadaan unsur-unsur ini satu-satunya yang dapat kita yakini secara relatif pada saat semua individu, jika dunia organik secara bertahap berkembang dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi, yang lebih rendah dan lebih primitif jelas adalah yang tertua. Tetapi dengan demikian mereka juga yang paling tersebar luas. Keturunan spesies tersebut semakin pasti ditularkan ke individu, semakin lama keberadaannya dan menjadi tetap. Oleh sebaliknya, organ yang baru diperoleh seperti yang lebih tinggi dan organ-organ yang lebih kompleks selalu seperti itu lebih bervariasi, dan itu tidak mungkin untuk memastikan apakah semua anggota spesies tertentu telah memilikinya.
situs tua dan dari yang baru. Hubungan mendasar ini tepat untuk menjelaskan fenomena karakter budaya. Fakta itu bahwa baik yang lama dan pada saat yang sama baru dan langka nikmati penghargaan tertentu. Harga diri yang lama membutuhkan sedikit komentar. Kemungkinan apa selalu ada dan telah ditularkan sejak zaman dahulu kala. Berhutang rasa hormat yang diadakan tidak hanya kepatinan umur dengan pesona mistik romantisnya, itu juga dihargai tepatnya karena fakta yang saya tekankan di sini yaitu itu juga paling tersebar luas dan paling dalam berakar pada individu. Signifikan sosiologis individu, kesamaan dan perbedaan. Di atas semua itu, makna praktis laki-laki untuk satu dan lain-lain ditentukan oleh persamaan dan perbedaan di antara mereka. Kesamaan sebagai fakta atau sebagai kecenderungan tidak kurang penting daripada perbedaan. Dalam bentuk yang paling bervariasi, keduanya adalah yang hebat prinsip dari semua perkembangan eksternal dan internal. Faktanya, file sejarah budaya umat manusia dapat dipahami sebagai sejarah dari perjuangan dan upaya perdamaian antara keduanya. Untuk tindakan individu, perbedaannya dari orang lain jauh minat yang lebih besar daripada kesamaannya dengan mereka. Ini sebagian besar diferensiasi dari orang lain yang menantang dan menentukan aktivitas kita. Kami bergantung pada pengamatan perbedaan mereka jika kita ingin menggunakannya dan mengadopsi sikap yang benar terhadapnya. Individu versus superioritas atas missa. Contoh tambahan yang tak terhitung jumlahnya dari sejarah budaya dan sosial membuktikan bahwa fakta yang baru, yang langka, dan individu hanya 3 aspek jelas dari fenomena fundamental yang sama. Nilai sebagai pilihan nilai, namun diskusi ini hanya bertujuan menyoroti fenomena terbalik, fakta yaitu kualitas dan perilaku yang individu membentuk massa, karena ia berbagi mereka dengan orang lain, dinilai secara nilai interior. Di sini kita berurusan dengan apa yang bisa disebut tragedi sosiologis. Dengan demikian, itu lebih halus, sangat berkembang, mengartikulasi kualitas dari sebuah individu semakin tidak mungkin. Kesederhanaan dan radikalisme massa. Terbukti level ini tidak mengizinkan cara-cara berperilaku yang mana mengandaikan pluralitas alternatif. Semua aksi massa menghindari jalan memutar, berhasil atau tidak. Mereka menyerang tujuan mereka dengan sangat cepat rute. Mereka selalu didominasi oleh satu ide, dan sederhana itu ide mungkin. Itu hampir tidak mungkin untuk setiap anggota massa agar memiliki kesadaran dan keyakinan yang lebih variatif, kompleks, gagasan yang di samping itu identik dengan gagasan itu orang lain. Mengingat kondisi kompleks di mana kita hidup, ide apapun yang berusaha mendapatkan pengikut harus radikal dan harus mengabaikan banyak sekali klaim yang dengannya atau bisa jadi dihadapkan. Emosionalitas, seruan missa dan missa. Jika seorang mengatur manifestasi psikologis dalam genetik dan hierarki sistematis, seseorang pasti akan menempatkan pada dasarnya perasaan, meski secara alami tidak semua perasaan, daripada intelek. Kesenangan dan rasa sakit serta perasaan naluriah tentu itu melayani pengawetan individu dan spesies. Telah berkembang sebelum semua operasi dengan konsep penilaian dan kesimpulan. Jadi perkembangannya kecerdasan lebih dari apapun mengungkapkan ketertinggalan sosial di belakang tingkat individu, sedangkan dalam perasaan mungkin menunjukkan sebaliknya. Tingkat masyarakat sebagai pendekatan terhadap tingkat umum tercinta anggotanya. Atas dasar semua yang telah kami katakan sejauh ini, kami dapat membawa itu pembentukan tingkat sosial di bawah berikut ini. Penilaian
Rumus. Apa yang umum untuk semua bisa menjadi properti, hanya itu yang memiliki paling sedikit. Ini dilambangkan bahkan oleh gagasan tentang properti. Dalam arti materialnya, jadi hukum Inggris memberikan inisiatif untuk jatan moneter ke House of Commons dan sejarawan konstitusional periode tersebut. Secara eksplisit menyatakan bahwa motif dasar dari tindakan ini adalah gagasan bahwa itu berlaku bagi yang termiskin dan ketiga perkebunan untuk ditemukan batas yang semua memberi maksimum beban keuangan yang harus dipikul oleh khalayak ramai. Apa yang semua memberi sama hanya bisa didasarkan pada kuota termiskin. Di sini juga adalah yang murni sosiologis di antara berbagai alasan. Fenomena itu perampas. Siapa ingin mendominasi masyarakat yang dikelompokkan berdasarkan perkebunan biasanya mencoba untuk mendapatkan dukungan dari kelas terendah sebab agar sama rata untuk bangkit di atas segalanya. Dia harus meratakan segalanya dan ini tidak bisa dia capai dengan menaikkan strata yang lebih rendah, tetapi hanya dengan menurunkan lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Kesimpulannya, namun keseluruhan proses ini kadang-kadang dapat terjadi, atau bahkan sering, tetapi itu tidak selalu terjadi. Untuk beberapa individu lebih rendah elemen begitu bercampur dengan yang lebih tinggi, sehingga menggoda analogi fisik yang menurutnya manusia selalu dapat dengan mudah didegradasi, tetapi hanya dapat naik dengan susah payah dan terkadang tidak semua. Menjadi sangat tidak bisa ditetapkan. Ini sekaligus terbukti di bidang etika. Di sini ciri-ciri seperti keinginan untuk kesenangan, kekejaman, keserakahan, dan kebohongan paling rendah secara psikologis hierarki. Untuk pria yang baik, bahkan jika dia seharusnya tidak bebas residu atau fragmen tersedot dari sifat-sifat seperti itu sederhana tidak mungkin untuk dimotivasi oleh mereka dalam tindakannya atau bahkan untuk menurunkannya levelnya dengan santai, dan dengan demikian untuk menangguhkan kualitasnya yang lebih tinggi. Namun ketidakmungkinan seperti itu ditemukan jauh di luar bidang etika. Betapapun benarnya pelayan untuk itu tidak mengerti pahlawan karena dia tidak bisa bangkit. Itu sama benar bahwa pahlawan tidak memahami pelayan karena dia tidak bisa menurunkan dirinya ke level bawahannya. Sekian dan terima kasih. Ini saja yang bisa saya buat dan jelaskan dalam video singkat ini.